insyaallah akan memberikan nasihat kepada kita bersama tentang hadis-hadis akhir zaman. Tadi kalau Pak Gharim kita menyampaikan tentang Dajjal, ya, jadi hadis-hadis seputar Dajjal. Insyaallah semoga memberikan penambah iman bagi kita, penguat iman bagi kita. Nanti secara teknis kita akan mendengarkan tausiah, lalu kita break untuk sholat azan isya dan sholat isya berjamaah. Di bagian yang memperbarui dulu, silakan ke bagian depan kalau dulu saja. Kalau ke toilet di bagian belakang kiri. Dan akan dilanjutkan lagi setelah isya sambungan tausiah dan juga diskusi tanya jawabnya. Mungkin itu tanpa memperpanjang mukadimah, mari kita dengarkan bersama tausiah untuk kajian bersama, kajian ilmiah bersama Ustaz yang pada Ustaz Fadhil, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين, معاشر المسlimat, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya tadi Pak Gharim kita ngejreng mic-nya. Kalau ini anak takut kalau dekat-dekat temakan sama anak ini. Masya Allah. Hah? Tes. Hah? Antum pilih ini atau ini? Nah ini aja lah udah. Hah? Ini? Tes. Hah? Masya Allah. Tes. Itu kurang kedengaran di atas, Pak. Ini kurang kedengaran. Ya kita pakai ini. Kita pakai ini yang besar. Ini lepaskan, Pak. Lepaskan ini pakai. Sama. Ini kan halo. Kan semangat. Semangat ini jalan. Lepaskan ini. Sip. Nah,
Ya, bapak. Semangat. Tahun dulu atau tas dulu, Pak. Oke, stand. Boleh. Bapak tuh, Pak. ايوه شكرا جزاك الله خير. Kita ulang dari awal. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku, ikhwan dan akhwat, bapak ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi takut kemakannya, ini takut masuk mulut. Tamam, jazakallah khair. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, saudaraku saudariku, ikhwan dan akhwat, bapak ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita untuk bertatap muka dan duduk di satu majelis, di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Tidak lain dan tidak bukan, di dalamnya kita mempelajari ayat-ayat Allah, kemudian memahami dan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana keduanya merupakan sumber daripada ilmu yang bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang setelahnya teriring dengan amal saleh. Dan kita juga memohon kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam hari ini di salah satu rumah daripada rumah-rumahnya di bumi, mudah-mudahan kelak kembali kita dikumpulkan oleh Allah di surga Firdaus yang tertinggi bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sebagaimana yang antum telah ketahui bahwa pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini adalah berkenaan tentang hadis-hadis nabawiyah yang berbicara tentang Al-Masihid Dajjal. Yang penting untuk kita di akhir zaman ini mengetahui siapa itu Dajjal, karena tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla melainkan mereka semua memperingatkan umat mereka dari Al-Masihid Dajjal. Kemudian ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa Dajjal itu akan keluar pada umat ini. Maka sudah semestinya dan seyogyanya bagi setiap para ulama, bagi para da'i, bagi para ustadz dan bagi para guru membacakan hadis-hadis yang berkenaan tentang Dajjal ini, agar umat, keluarga, sanak famili dan kerabat memawas diri daripada fitnah dan bahayanya. Dan Dajjal merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat besar. Dan ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala pada umat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum mengizinkan kiamat itu terjadi dan tegak, Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tanda yang mengawali kedatangan hari kiamat itu. Tidak lain dan tidak bukan agar orang-orang yang beriman bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan menambah volume ibadah mereka. Karena hari ini adalah hari beramal dan tidak ada hisab. Sedangkan ketika tegak hari kiamat itu adalah hari hisab yang tidak ada amal padanya. Nah, para ulama kita menjelaskan kepada kita bahwa ciri-ciri hari kiamat itu terbagi dua. Yang pertama adalah ciri kiamat kecil. Itu dimulai dengan diutusnya Rasulullah SAW, kemudian sampai nanti tiba
tanda pertama dari kiamat besar itu yang akan keluar. Kemudian yang kedua tanda kiamat besar, di antaranya adalah 10 tanda yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Dan di antara tanda kiamat besar tersebut adalah keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Dan secara spesifik kita akan mengkerucutkan masalahnya kepada Al-Masih Ad-Dajjal ini. Dan ma'asyiral muslimin, materi dan tema kita banyak. Kalau tidak selesai malam ini, atau harus diselesaikan malam ini? Harus selesai malam ini? Selesai? InsyaAllah. Sanggup antum sampai jam 11 di masjid? Sanggup? Sanggup? Aneh yang tidak sanggup. Nah, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar memudahkan kepada saya untuk membacakan dan menjelaskan secara ringkas hadis-hadis an-nabawiyah yang bercerita dan berbicara tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Kita mulai ma'asyiral muslimin tanpa memperpanjang muqaddimah. Kita mulai daripada nama Al-Masih Ad-Dajjal itu sendiri. Nama Dajjal ada beberapa, dan yang disebutkan di dalam sunnah ada 4. Dan keempat nama Dajjal ini diambil dari sifat buruk yang mencolok pada dirinya. Yang pertama ma'asyiral muslimin, nama Dajjal itu sendiri adalah Al-Masihud Dajjal. Dicatat. Yang tidak tahu nanti di akhir majelis saya tanya, berdiri di belakang satu kaki, pegang telinga. Serius nih? Serius? Boleh? Jadi hukum fisik nanti kan aham kita. Disuruh berdiri saja, kemudian satu kaki angkat, pegang telinga. Pernah antum dihukum seperti itu? Pernah? Pernah? Hah? Pernah? Ini anak-anak nakal kayaknya yang diajar. Astagfirullah. Ma'asyiral muslimin, nama pertama itu Al-Masihud Dajjal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "A'udzu billahi min fitnatil Masihid Dajjal." Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, apa makna Al-Masih? Apa makna Ad-Dajjal? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, kita bahas makna Al-Masih itu dulu. Al-Masih itu, sebagian para ulama mengatakan diberi nama dia Al-Masih li'annahu yamsahul ard. Karena dia menyapu bumi. Yamsah, dia menyapu bumi. Maknanya dia berkelana di muka bumi. Tidak ada jalan-jalan, bahkan lorong-lorong, kampung dan kota, melainkan akan dipijak, dikunjungi, dilewati oleh Dajjal, kecuali 2 kota, yaitu Makkah dan Madinah. Karena di setiap gerbang masuk kota Makkah dan Madinah ada para malaikat yang menjaga agar tidak dimasuki oleh Dajjal. Baik, berarti kesimpulannya, Dajjal lewat enggak di depan itu? Lewat? Kok antum tahu teman Dajjal? Hah? Dari mana antum tahu dia lewat di depan itu? Dajjal chattingan? Hah? Dari mana tahu kita? Hadis. Tidak ada suatu jalan pun mereka dipijak oleh Dajjal. Maka dia disebut dengan Al-Masih li'annahu yamsahul ard. Para ulama kita mengatakan disebut dia Al-Masih karena dia menyapu bumi. Maknanya berkelana di muka bumi, tidak ada tempat, tidak ada jalan, tidak ada lorong, tidak ada kampung, tidak ada kota melainkan dipijak oleh Dajjal. Selain daripada kota Makkah dan Madinah. Ini sebab pertama dia disebut Al-Masih. Sebagian mengatakan bahwa disebut dia dengan Al-Masih karena matanya mamsuhah, karena matanya itu buta sebelah. Dihapus oleh Allah, dibutakan oleh Allah, sehingga dia disebut dengan Al-Masih. Dan kedua makna ini benar. Kedua makna ini ditunjukkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Lalu apa beda Al-Masih Isa bin Maryam dengan Al-Masih Dajjal? Maka para ulama kita mengatakan kalau Al-Masih Dajjal matanya itu buta, kalau Al-Masih Isa
Disebut dia Al-Masih karena apabila dia mengusap tubuh orang yang sakit itu sembuh dengan izin Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin, Dajjal artinya Al-Kadzdzab, pendusta besar yang banyak berdusta. Pendusta besar yang banyak berdusta. Maka disebut dia Al-Masihud Dajjal, orang yang buta sebelah matanya, orang yang berkelana di muka bumi, lagi pendusta besar. Itu maknanya. Itu makna daripada Al-Masihu Ad-Dajjal. Ini nama Dajjal yang pertama. Nama Dajjal yang kedua yang disebutkan di dalam hadis, Masihud Dalalah. Yang kedua apa? Masihud Dalalah. Al-Masih kita telah jelaskan, Dalalah artinya sesat. Hal ini sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Masihud Dalalah yakhruju min qibalil masyriq. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal yang sesat akan keluar dari arah timur. Timurnya di mana? Di mana arah timur? Di mana arah timur? Hah? Arah timur di mana? Angkat tangan anak kasih hadiah. Matahari terbit. Masya Allah, semuanya juga tahu. Ada yang lain? Tempatnya di mana? Iran itu bukannya sebelah barat kita? Dari Mekah. Masya Allah, ahsan. Hadiahnya ambil Zul, beliau boleh dapat parfum. Masya Allah. Ambil, barakallahu fiik. Atau mau nanti? Sekarang atau nanti? Nggak ada, terserah. Itu jawaban terserah, itu jawaban ummahat itu. Mau makan nggak? Terserah. Mau mie ayam nggak? Terserah. Mau sekarang atau nanti? Sekarang aja. Nanti itu sekarang. Sekarang kan apa diri? Nah, ma'asyiral muslimin, ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa Dajjal keluar dari arah timur, maksudnya dari arah timur kota Madinah. Dan nanti akan kita baca hadis-hadis di mana Dajjal itu akan keluar biiznillah tabaraka wa taala. Cuman yang ingin saya sampaikan adalah Dajjal itu keluar dari arah timur. Ketika Nabi SAW menyebutkan timur, maksudnya timur kota Madinah Nabawiyah. Timur kota Madinah Nabawiyah. Nah, di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam berikan nama Dajjal Masihud Dalalah, Al-Masih yang sesat. Karena kenapa? Dia menyesatkan umat, dia membawa kesesatan dan fitnah. Dan nanti akan kita jelaskan dan kita bacakan hadis-hadis yang berkenaan tentang bagaimana kesesatan dan fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal. Kemudian yang ketiga, Al-A'warul Kadzdzab, Al-A'warud Dajjal. Ini nama ketiga. Al-A'war Ad-Dajjal. Dajjal kita sudah sebutkan tadi maknanya apa. Adapun makna Al-A'war, maknanya adalah yang buta sebelah matanya. Al-A'war maknanya adalah yang buta sebelah matanya. Hal ini sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju innal a'war ad-dajjal masihad dalalah yakhruju min qibalil masyriq. Sesungguhnya al-a'war ad-dajjal yang buta sebelah, si pendusta besar, masihud dalalah, al-masih yang sesat, akan keluar dari arah timur. Fi zamanin ikhtilafin minan nasi wa furqah. Di zaman di mana manusia banyak berselisih pendapat, kemudian tatkala perpecahan terjadi. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam menamai Dajjal dengan Al-A'war Ad-Dajjal, yang artinya adalah yang buta sebelahnya. Dajjal artinya pendusta besar. Dan ini sifat yang mencolok dari Dajjal. Karena nanti akan kita bacakan hadis-hadis yang berkenaan tentang sifat fisik Dajjal dan Al-Masih Ad-Dajjal. Ya sama, Al-Masih Ad-Dajjal sama Dajjal sama.
Kemudian nama yang keempat, Al-A'warul Kadzdzab. Nama keempat siapa namanya? Al-A'war Al-Kadzdzab. Al-A'war apa tadi kita katakan? Yang buta sebelah. Al-Kadzdzab, pendusta. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma bu'itha nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Tidaklah diutus seorang nabi pun. Nabi berapa jumlahnya? Angkat tangan yang tahu dapat hadiah. Berapa jumlah nabi? Jangan ada yang jawab banyak. Haji udah dapat tadi kan? Baik, 124 ribu. Sip. Khalas. 124. Dalilnya. Baik, 124 ribu, betul. 124 ribu nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, dan semuanya memperingatkan umat mereka dari Dajjal. Ini menunjukkan kepada kita bahwa fitnah yang ditimbulkan bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Besar fitnahnya. Dan para nabi tahu bahwa Dajjal itu tidak keluar pada zaman mereka. Kendati demikian mereka tetap memperingatkan umat mereka akan fitnah Dajjal. Bisa terbayang oleh kita bagaimana besarnya fitnah itu. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum jami'a. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma bu'itha nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Tidak ada seorang nabi pun yang diutus melainkan mereka semua memperingatkan umat mereka dari al-a'war, yang buta sebelah matanya, al-kadzdzab, si pendusta besar, maksudnya Dajjal. Inilah 4 nama Dajjal yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diambil dari sifat-sifat mencolok pada Dajjal itu sendiri. Yang pertama Al-Masihud Dajjal, kemudian yang kedua Masihud Dalalah, kemudian yang ketiga Al-A'war Ad-Dajjal, kemudian yang keempat Al-A'war Al-Kadzdzab. Dan kita telah jelaskan makna-makna yang ada pada nama-nama tersebut. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Perhatikan ma'asyiral muslimin, hadis-hadis yang berbicara tentang Dajjal itu banyak, diriwayatkan oleh berbagai macam redaksi, dari berbagai macam jalur, dari lebih dari 1 orang sahabat. Sehingga para ulama kita mengatakan bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang Dajjal ini mutawatir. Hadis-hadis yang berbicara tentang Dajjal ini mutawatir, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kemudian Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini menunjukkan hadis-hadis Dajjal sahih, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengimani keberadaan Dajjal, wujudnya Dajjal, dan akan keluarnya Dajjal di akhir zaman. Hanya saja ahlu sunnah beriman tanpa harus ada cocok logi. Ahlu sunnati wal jamaah beriman akan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar, mereka taat, mereka beriman, mereka mempercayai, tanpa harus memaksakan diri untuk mencocokkan hadis ini ke kejadian ini cocok nggak dengan hadis ini. Repot. Dan ini merupakan ciri-ciri ahlul bid'ah, di mana mereka selalu berusaha untuk mencocok logikan apa yang mereka yakini dengan dalil, atau memaksa dalil untuk ikut terhadap kehendak mereka. Dan ini bukan ciri khas daripada ahlu sunnati wal jamaah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa Dajjal itu dari sebelah timur, sami'na wa ata'na wa amanna wa saddaqna, kami mendengar, kami taat, kami imani, kami percayai, selesai. Apa yang tampak daripada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi, bertambah iman seorang mukmin. Yang tidak terjadi atau belum terjadi, ma'asyiral muslimin, dan dia pasti terjadi, bukan tidak terjadi, yang belum terjadi diimani, tanpa harus memaksakan kehendak atau melakukan cocok logi pada hadis-hadis nabawiyah yang berkaitan tentang akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, di akhir zaman banyak fitnah.
Dan di antara fitnah akhir zaman, hadis-hadis akhir zaman itu dipaksa cocok dengan hawa nafsu. Ini tidak benar. Hadis sahih imani. Kemudian setelah itu, ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum, terjadi sesuatu yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam, bertambah iman seorang mukmin. Belum terjadi, mereka mempercayai, cukup. Dan pasti apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah, ini yang dikabarkan oleh Allah azza wa jalla di dalam Al-Quran, terjadi. Dan ini bagian daripada keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, dan kepada sisa-sisa rukun iman lainnya. Maka ma'asyiral muslimin, hadis-hadis berkenaan tentang Dajjal ini merupakan hadis-hadis sahih, kemudian derajatnya mutawatir. Makna mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, diriwayatkan oleh para perawi dari sahabat banyak pula, kemudian banyak redaksinya, banyak jalurnya, sehingga tidak ada alasan untuk menolak hadis-hadis Dajjal tersebut. Dan tidaklah ada orang yang menolak hadis berkenaan tentang Dajjal, melainkan mereka yang mengikuti hawa nafsu, kemudian kebid'ahan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin, kita masuk kepada materi peringatan terhadap fitnah al-Masih ad-Dajjal. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa para nabi seluruhnya melarang umat-umat mereka daripada Dajjal karena besarnya fitnah dan kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Maka para ulama pun mengikuti sunnahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka karang kitab-kitab yang berkenaan tentang Dajjal, menyebutkan sifat-sifat fisik Dajjal. Kemudian para ulama membacakan hadis-hadis tersebut kepada umat. Para ulama membacakan hadis-hadis tersebut di atas mimbar-mimbar dan di meja-meja daurah dan kajian mereka. Tidak lain dan tidak bukan agar kita memawas diri dan berhati-hati akan fitnahnya. Lihat ma'asyiral muslimin, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan, "Ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Tidak ada seorang nabi pun melainkan mereka semua melarang dan memperingatkan umat mereka daripada Dajjal. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Ketahuilah oleh kalian bahawa sesungguhnya dia buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta. Wa maktubun baina 'ainaihi kafara. Kemudian tertulis di antara kedua matanya itu kalimat kaf fa ra. Hadis muttafaqun alaih. Ini menunjukkan kepada kita 124.000 para nabi, semua mereka memperingatkan umat mereka dari Al-Masih ad-Dajjal. Kemudian ma'asyiral muslimin, perhatikan, nabi kita memiliki keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh para nabi lainnya, di mana Nabi SAW menjelaskan kepada umatnya sifat-sifat Dajjal itu secara detail. Makanya di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inni la unzirukumuh." Sesungguhnya aku benar-benar akan memperingatkan kalian darinya. "Ma min nabiyyin illa waqad anzara qaumah." Tidak ada seorang nabi pun melainkan melarang dan memperingatkan umat mereka dari Dajjal. "Laqad anzarahu Nuhun qaumahu." Dan sungguh Nuh telah memperingatkan umatnya daripada Dajjal tersebut. Kemudian kata Nabi, "Walakin aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi." Akan tetapi aku akan ucapkan kepada kalian ucapan yang belum pernah diucapkan oleh para nabi sebelumku kepada kaumnya berkenaan tentang Dajjal. Kata Nabi, "Ta'allamu," pelajari. Ini isyarat dari Nabi SAW, pelajari hadis-hadis beliau berkenaan tentang Dajjal. Dan perhatikan ma'asyiral muslimin, ta'allamu, pelajari, ketahuilah, annahu a'war, bahwa Dajjal itu buta sebelah. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala laysa bi'a'war, dan Allah azza wa jalla, Rabb kita yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha suci, tidak buta.
Di sini isyarat ma'asyiral muslimin, kata para ulama, Nabi SAW menjelaskan berkenaan tentang Dajjal secara detail, secara spesifik, karena Nabi tahu Dajjal akan keluar pada umatnya. Kota infaknya dijalankan ketika kajian. Udah pernah anak peringatkan kan Ustaz? Belum? La yajuz, tidak boleh ma'asyiral muslimin. Bahkan makan di saat kajian bukan bagian dari etika dan adab. Dengan adablah kita memahami ilmu. Nanti insyaallah taala ada waktu misalnya jeda antara azan dan iqamah, atau kemudian nanti diizinkan guru, maka baru kita jalankan kota infak. Apakah sebergantung itukah kita dengan uang sehingga kita melalaikan adab-adab dan etika ketika kita kajian? La abadan ma'asyiral muslimin. Dengan adablah kita mempelajari ilmu. Dengan adablah kita mendapati ilmu. Kalau seandainya Pak Presiden khutbah tadi berani, tidak ada yang lewatkan kotak amal di depan beliau. Ana tidak minta antum menghargai ana. Hanya saja ma'asyiral muslimin, berikan penghormatan dan pengagungan kita kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamatlah Ustaz Yamin tidak diundang lagi, keras sekali Ustaz. Dia kadang kaji itu tidak keras ma'asyiral muslimin, mungkin hati yang keras, atau pedih kali nasihat Ustaz. Kalau merasa pedih masih hidup berarti itu. Ya dokter, ya kalau tidak terasa lagi kulit itu dipotong dah mati itu. Kalau luka dikasih betadin pedih, sehat cepat insyaallah. Sip? Berarti boleh anak ngisi kajian sini lagi nanti. Ini gara-gara kota infak nak pula diundang lagi nanti. Nah, ma'asyiral muslimin, ini gara-gara duit ini lah dilupa kita. Apa masalahnya tadi? Ma'asyiral muslimin, antum mesti tahu bahwa keluarnya antum secara zahir, keluar pula ana secara batin. Demi Allah, sungguh memberatkan bagi semua yang duduk di sini melihat murid-muridnya, para mad'unya, audiennya itu berpaling dari dirinya. Demi Allah, demi Allah. Yang kan guru lagi, kita ngomong sama orang dia lihat HP, enak enggak? Wah, ini kita akan cap nih orang kurang ajar nih, ngomong kok lihat HP, kan begitu. Ya, orang kurang etika, kurang adab, kurang suri tauladan, ini kurang tata krama ini. Bagaimana dengan kalau seandainya yang duduk guru, kemudian guru melihat pandangan muridnya ke atas, ke bawah, kanan, kiri, ke dompet, ke air, mengunyah lagi. Apa kira-kira perasaan guru yang ada di depan? Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, bercerai-berainya kita secara zahir itu akan membuat kita bercerai-berai secara batin. Tidak fokus kita secara zahir, tidak fokus pula kita secara batin. Dan ambillah dan pelajarilah adab di dalam menuntut ilmu sebagaimana para ulama yang telah mewarisi adab tersebut turun-temurun kepada kita. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Al-Bara' ibn Azib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang jayyid atau hasan, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengantarkan salah seorang sahabatnya ke kuburan, lahat belum dibuat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di kubur tersebut dikelilingi oleh para sahabat. Tidak ada satupun mereka yang berbicara. Kemudian seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Lihat bagaimana mereka benar-benar diam, tidak hanya sekedar diam. Kalau antum bergerak, burungnya terbang atau enggak? Terbang atau enggak? Terbang. Antum kalau ada burung nih, gerak antum, terbang dia, terbang. Nah, ini menunjukkan ma'asyiral muslimin, para sahabat tidak hanya diam secara lisan, tapi diam secara perbuatan. Benar-benar melihat, menyaksikan, kemudian menunggu apa yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di saat itu beliaulah guru mereka. Dengan itu dah ma'asyiral muslimin, mereka mendapatkan keberkahan ilmu. Dengan itu mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kenapa masalah kita ini terus kalau ditanya kajian pekan lalu, tanya pekan ini sudah lupa? Faktor umur Ustaz. Dusta. Tidak ada cerita faktor umur.
Kalau ada yang mengaji pekan kemarin, ditanya pekan ini, dia lupa dengan alasan faktor umur, coba tanya pengeluaran pemasukan bisnis dia bulan ini. Dari awal sampai akhir dia akan cerita. Berarti tidak faktor umur, gaya ngaji yang salah. Kenapa ilmu tidak masuk? Ini kan patut dipertanyakan. Kenapa tidak menetap dia? Mungkin ma'asyiral muslimin ngaji ini cuma rutinitas. Ada tabligh akbar ikut. Hah? Kemudian hadir kajian rutin nih. Kasihan ustadznya nanti kalau tidak banyak jemaahnya sedih. Wallahi ma'asyiral muslimin, ini kadang ada orang-orang yang seperti ini model ngajinya. Kemudian dia tidak mau perhatikan etika dan adab, maka ilmu tidak mau masuk ma'asyiral muslimin. Tidak ada cerita faktor umur. Setua-tuanya dia, kalau orang berutang sama dia 15 tahun yang lalu pun dia ingat. Betul Ji? Hah? Tidak mau nyebut terus beliau tuh. Nah, berarti masalahnya bukan faktor umur, maksudnya gaya mengaji kita, adab kita ketika bermajelis. Ini kayaknya tidak jadi cerita dajjal, ini cerita adab kita lagi. Karena adab jauh lebih dikedepankan dibanding ilmu. Wallahi ma'asyiral muslimin, karena salaf, para salaf rahimahumullah mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari ilmu. Ketika Imam Malik rahimahullahu taala dililitkan sorban di kepalanya oleh sang ibunda tercinta, hendak keluar menuju halaqah Rabi'ah Ar-Ra'i rahimahumullah, dua imam besar. Kata ibunda Imam Malik kepada Malik, wahai anandaku, pelajari dahulu etika Rabi'ah sebelum kamu pelajari ilmunya. Dan para sahabat juga demikian, ma'asyiral muslimin. Mereka melihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan para sahabat. Lihat Salmanul Farisi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, yang harus dibodoh-bodohi oleh pendeta-pendetanya. Hah? Kesini kesana, kesini kesana, dia dibodohi. Ada pendeta yang suka makan uang orang. Hingga akhirnya dia berjumpa dengan pendeta yang benar, ditunjukkan arah Nabi kita Muhammad SAW. Yang dilakukan Salman bukan bertanya, dia lihat perangai Nabi, dia lihat suri tauladan Nabi, gerak-gerik Nabi. Kalau yang diberikan kepada Nabi sedekah, Nabi tidak makan. Kalau Nabi SAW diberikan kepadanya hadiah, Nabi memakannya. Begitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dari itu ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, jauh sebelum kita mengundang ustaz-ustaz luar ke sini, minta kepada guru-guru kita yang menetap untuk mengajarkan adab ketika kita berada di majelis ilmu. Kalau seandainya bisnis perdagangan duniawi ada peraturan-peraturan yang berlaku di instansi tempat kita bekerja, begitu juga majelis ilmu, walaupun dia tidak berbayar, tapi ada etika dan peraturan yang harus ditetapkan di dalamnya. Tidak sama seperti kedai makan ya Allah, makannya ayam lah. Hah? Tak bisa, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Tak bisa keluar kenyang, keluar masuk kenyang, keluar kita lagi. Tak bisa, ma'asyiral muslimin. Para dokter punya SOP, punya SIP. Orang-orang pedagang punya peraturan. Kalau dia jadi atasan, dia memiliki peraturan yang harus dia tetapkan kepada bawahannya. Ini begini, ini begini. Peraturan tuh kalau tidak dijalankan, kau tidak dapat gaji. Kalau tidak, gaji mau dipotong, betul? Majelis ilmu juga demikian, ma'asyiral muslimin. Kalau kita tidak memperhatikan tata krama, peraturan di dalamnya, imma ilmu yang kita dapati itu tidak maksimal, atau ilmu yang kita dapati tidak bermanfaat. Allah ma'asyiral muslimin, Allah pada adab dalam majelis ilmu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada saya dan kita semua agar bisa menjaga adab yang luhur serta budi pekerti yang baik ketika kita berada di majelis para ulama, di majelis para guru, di majelis para ustaz. Wallahu a'lam bissawab. Ada selesailah kajian kita lagi. Tamam. Mau lanjutkan enggak nih? Tamam. Jam berapa azan? Jam berapa azan, Ji? 1 menit lagi?
nanggung. Boleh dicepatkan azannya? Boleh? Boleh. Ngapain antum ragu? Enggak boleh. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, sungguhnya salat itu ditetapkan waktunya bagi orang beriman. Boleh kita cepatkan azan? Boleh? Enggak. Enggak boleh ragu. Ini kan udah lama ya jadi Islam kan, masa ragu juga lagi? Tahu? Nanggung 1 menit. Apa yang mau kita bicarakan? Ini kalau udah masuk hadis Dajjal nih, dipotong di tengah jalan, enggak sedap rasanya. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin, ba'da adzan kita lanjutkan sebentar sebelum ditegakkannya iqamat, kemudian kita qamat salat, setelah salat kita lanjutkan lagi. Boleh? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada 35. Itu udah berapa? Jam HP saya adalah jam paling akurat. Dah lewat berapa? Coba lihat yang punya HP. Lewat dah 3 berapa? Nah, kan sepakat kan mutawatir ini. Nah, silakan adzan, setelah adzan kita lanjutkan. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Kita lanjut. حي على الفلاح
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kita lanjutkan sebentar sebelum iqamah, kemudian kita salat, setelah itu kita lanjutkan lagi biiznillah tabaraka wa taala. Kembali kita kepada tema ma'asyiral muslimin. Hadis ini menunjukkan kepada kita, itu hadis Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk mengetahui bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah matanya, menunjukkan kepada kita tiga hal. Yang pertama, ma'asyiral ikhwa azani Allah wa iyyakum, Nabi alaihi salatu wassalam dikhususkan oleh Allah dengan diajarkannya kepada beliau sifat-sifat Masih Dajjal. Kemudian Nabi SAW pun mengajarkan kepada kita supaya kita lebih memawas diri dan mewanti-wanti, berhati-hati akan fitnahnya, karena memang Dajjal itu akan keluar pada umat ini. Semakin kita mengetahui sifat fisiknya, semakin kita tahu akan hakikat apa yang dia bawa. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral ikhwah, di sini Nabi alaihi salatu wassalam juga memberikan isyarat kepada kita bahwa di antara langkah dan cara preventif agar kita terhindar dari fitnah Dajjal, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semakin murni tauhid dan akidah kita, semakin kita kenal dengan Allah Azza wa Jalla dengan mempelajari nama-namanya, sifat-sifatnya, maka semakin kita bergantung kepada Allah, semakin kita akan tahu hakikat apa yang dibawa oleh Dajjal. Karena orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, bagi mereka petunjuk dan bagi mereka rasa aman. Tidak ada yang perlu mereka khawatirkan. Allah yang menjadi penolong mereka karena mereka bergantung kepada Allah. Allah yang akan menjaga mereka karena mereka memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, itsbatu al-ainani lillahi ta'ala, yaitu penetapan adanya dua mata bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mata Allah tidak sama dengan mata makhluk. Ini dalil kedua yang menjelaskan kepada kita perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kita mengetahui Dajjal, agar kita bisa mewanti-wanti, berhati-hati akan fitnahnya. Kemudian perhatikan hadis ketiga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ma baina khalqi Adama ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad Dajjal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sejak diciptakannya Adam sampai hari kiamat tidak ada makhluk yang lebih besar daripada Dajjal. Maknanya Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan fitnah yang ditimbulkan Dajjal adalah fitnah yang paling besar sejak diciptakannya Adam sampai ditegakkannya hari kiamat. Bukan maknanya badannya besar, walau badannya besar nanti akan kita sebutkan. Cuman hadis ini Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa fitnah, kehancuran, kecelakaan, kesesatan yang dibawa oleh Dajjal besar. Maka berhati-hatilah wahai ibadallah, wahai hamba Allah, berhati-hati. Ini isyarat dari Nabi SAW agar kita memawas diri, berhati-hati akan fitnah tersebut, karena fitnahnya besar. Nanti akan kita jelaskan dan kita bacakan apa-apa saja cara agar kita terhindar daripada fitnah al-Masih ad-Dajjal. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, yang menunjukkan bahwa kita itu harus berhati-hati akan fitnah Dajjal. Sebelum saya sebutkan yang keempat ini, Nabi kalau jumpa sama Dajjal, goyah nggak iman Nabi? Kok raguan tuh? Nabi SAW apabila dia berjumpa dengan Dajjal, goyah ndak iman Nabi? Nah, ndak ada yang mau Nabi takut gak? Imannya kuat, imannya kokoh. Pertanyaan kedua, kalau Nabi jumpa Dajjal, tadi kan pertanyaan pertama, kalau Nabi jumpa Dajjal tidak akan sesat, tidak akan terkelabui oleh Dajjal, Nabi juga tidak akan goyah imannya. Sepakat? Pertanyaan kedua, kalau Nabi SAW jumpa Dajjal, bisa tidak Nabi bunuh Dajjal? Cepat kali bilang tidak, ucapkan Allahu alam. Bisa? Baik, dalilnya yang membunuh beliau Nabi? Bisa.
Ada yang ingin menyelisihi pendapat beliau? Nabi bisa tidak bunuh Dajjal? Kalau Nabi jumpa dengan Dajjal, kalau jawabannya tidak bisa, karena tidak, karena memang Nabi Isa satu-satunya Nabi. Perhatikan, satu-satunya Nabi yang masih hidup. Apakah dipahami di sini bahwa Nabi Isa lah satu-satunya yang bisa membunuh Dajjal, atau para Nabi yang bisa membunuh Dajjal? Baik, kalau Nabi jumpa dengan Dajjal, kalau Nabi keluar di zaman Dajjal, mampu tak Nabi membunuhnya, Nabi kita Muhammad SAW? Saya cerita sekarang, bukan sekarang. Kalau sekarang, naam, Nabi tidak bisa. Karena apa? Nabi meninggal. Siapa yang dapat membunuhnya? Isa. Karena Isa yang masih hidup. Apakah kemudian kita memahami nas bahwa Nabi Isa yang masih hidup cuma Nabi Isa yang membunuhnya? Atau maknanya yang bisa membunuh Dajjal itu para Nabi? Sehingga kalau Dajjal keluar di zaman Nabi Nuh yang dapat membunuhnya. Apabila Dajjal keluar zaman Nabi Ibrahim yang dapat membunuhnya. Kalau Dajjal keluar di zaman Nabi kita Muhammad SAW, Nabi lah yang dapat membunuhnya. Nah, mereka semua sudah tiada. Ini di antara hikmah kenapa Allah Azza wa Jalla mengangkat Isa, dia Nabi. Taib, udah berubah pikiran antum? Taib. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, lihat, saya ulangi pertanyaan terakhir. Kalau Nabi kita Muhammad SAW berpapasan dengan Dajjal, mampu tak Nabi membunuhnya? Lebih mulia Isa atau Muhammad? Alaihissalatu wassalam. Ana sebutkan dalil, antum simpulkan bisa atau tidak. Ya, ana sebutkan dalil, antum yang nyimpulkan Nabi bisa membunuh Dajjal atau tidak. Paham? Tamam. Perhatikan ma'asyiral muslimin. Dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, kata Nawas bin Sam'an, Zakara Rasulullah SAW ad-Dajjal dzata ghadah. Suatu pagi Nabi SAW bercerita kepada kami berkenaan tentang Dajjal. Fakhaffadha fihi wa rafa'. Nabi rendahkan perkara Dajjal, terkadang Nabi tinggikan, Nabi besarkan perkara Dajjal. Hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhl. Sampai-sampai kami mengira Dajjal itu berada di balik-balik pelepah korma. Falamma ruhna ilaihi arafa dzalika fina. Jadi para sahabat itu takut. Seakan-akan Dajjal itu berada di balik-balik pelepah, di balik-balik batang kurma. Ketika mereka pergi kepada Nabi, Nabi merasakan apa yang terjadi di tengah para sahabat. Maka Nabi SAW bertanya, "Masya'nukum, apa yang terjadi pada diri kalian?" Qulna ya Rasulullah, dzakarta ad-Dajjal ghadatan. Ya Rasulullah, ya, suatu pagi kau cerita kepada kami tentang Dajjal. Fakhaffatta fihi wa rafa'at. Kau angkat, kau rendahkan Dajjal tadi. Hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhl. Sampai-sampai kami mengira bahwa Dajjal itu berada di balik-balik batang kurma. Baik, ini yang akan ana tanyakan kepada antum, dalil apakah Nabi bisa membunuh Dajjal atau tidak. Kata Nabi SAW, ghairud Dajjali akhwafuni alaikum. Bukan Dajjal yang aku khawatirkan keluar di tengah-tengah kalian saat ini. Iyakhruju ana fikum fa'ana hajijuhu dunakum. Kalau seandainya dia nongol keluar dia sekarang, sedangkan aku berada di tengah kalian, aku yang akan menjadi tameng kalian. Wa in yakhruju wa lastu fikum. Kalau seandainya dia keluar dan aku telah tiada, famru'un hajiju nafsihi. Maka masing-masing menjadi tameng, menjadi pembela atas dirinya sendiri. Baik, ini menunjukkan Nabi bisa bunuh Dajjal atau tidak? Kan? Tidak percaya dibilang. Maknanya, ma'asyiral muslimin, nah, Nabi tidak bisa lagi bunuh Dajjal karena Nabi sudah tiada. Betul. Nabi tidak bisa bunuh Dajjal. Dan itu wadhifah, itu pekerjaan yang diembankan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Isa. Itulah Nabi Isa diangkat ke langit. Cuma para ulama mengatakan bukan maksus, bukan dikhususkan Dajjal hanya bisa dibunuh oleh Nabi Isa. Maknanya hanya Nabi lah, seorang Nabi yang mampu untuk membunuh Dajjal. Dan itu didukung hadis yang kita sebutkan, kalau dia keluar sedangkan aku berada di tengah kalian, maka aku yang akan menjadi pembela kalian, tameng kalian. Jadi Nabi SAW akan nanti berhadapan dengan Dajjal. Kemudian riwayat ketika Nabi SAW menahan Umar ibn al-Khattab
dari membunuh Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad itu seorang anak laki-laki di zaman Nabi yang diragukan apakah dia dajjal atau tidak. Karena dia memiliki keanehan-keanehan. Nabi ragu. Kemudian Nabi tahan. Ya Umar, kalau seandainya dia dajjal, kau tidak akan mampu untuk membunuhnya. Kamat? Tamam. Oke. Ya, kita tutup majelis sesi pertama dengan dua pertanyaan ini. Kalau Nabi berjumpa dajjal, goyah hendak iman Nabi? Kalau Nabi jumpa dajjal, bisa hendak Nabi bunuh dajjal? Oke. Apakah gerangan pertanyaan yang akan atau pernyataan yang akan saya lontarkan setelah ini? Tunggu setelah sholat isya. Tapi jangan dipikirkan itu pula pas sholat, khusyuk sholat. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.